Hai, selamat bergabung lagi di Charles Ghazali Action Cinema. Dan selamat Hari Batik. Selamat Hari Kopi juga kalau saya nggak salah. Hari ini setahu saya adalah Hari Batik dan Hari Kopi. So, welcome buat semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Hari ini tamunya cukup spesial. Mad Dog Yayan Ruhian akan hadir bersama dengan saya untuk kemudian membicarakan mengenai perjalanan karirnya dan apa saja yang kemudian dia dapat dan dia uh, rasakan atau dia alami selama perjalanan karirnya, mulai dari film dengan genre laga di dalam negeri sampai kemudian berkembang ke internasional. Dan kabar terakhir yang saya dapat, bahkan dia akan main Deathstroke bersama Iko. Itu karakter dari DC Comics yang kemudian menjadi lawannya Batman. So it's maybe a spin-off of Batman. Very cool, very cool. Mulai dari Joe Taslim yang kemudian masuk di Mortal Kombat, uh, Kang Cecep kemudian juga di Star Wars dan di John Wick sama Kang Yayan. Luar biasa ya, sangat membanggakan prestasi banyak dari aktor laga kita yang kemudian mendunia. Oke, kita sekarang menunggu kehadirannya Kang Yayan. Ayah Kang Cecep di dia. Kang, kumaha Kang? Damang? Kang Cecep kemudian sudah bergabung. Uh, Ya, Elver. Hi Elver. Elver juga menyampaikan bahwa Deathstroke is the anti-Batman, the anti-character of Batman. So, sangat interesting untuk kemudian melihat apa yang terjadi dengan karakternya Kang Yayan di Deathstroke. Siap. Kang Yayan sudah dan sekarang sedang di... Oke. Terima kasih Hanif. Buat Oke, Kang Yayan, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Damang. Kumaha Damang, Kang? Alhamdulillah. Maaf, maaf, Jadi maaf. juga ya, Kang. Gimana kabar? Sehat-sehat? Kabar sehat saya. Saya kabar sehat, baik. Alhamdulillah. Ini ada Kang Cecep juga di dia nonton. Waduh, salam. Damang, Kang Cecep. Aturan, aturan. Banyak yang gabung, ada teman-teman, ada beberapa orang, ada yang dari Filipina, salah seorang martial Alhamdulillah, artist penggemar alhamdulillah. timnya uh, Kang Yayan, Kang Cecep. Kalau bermain di film manapun dia selalu mengikuti. Iya Kang, tadi sebelum ini saya mau bilang terima kasih juga buat Hanif yang sudah mengakomodasi sehingga terjadinya IG Live hari ini. Oke Kang Yayan, kita mulai ngobrol ya. Siap, 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 siap. Oke. Kalau boleh tahu, saya rasa mungkin ini sudah sering ditanyakan, tapi ya sekali lagi buat kemudian yang mungkin belum pernah dengar, dari mana sebetulnya awal mula Kang Yayan kemudian masuk ke dalam film dengan silatnya, dan bagaimana dengan hubungan antara Kang Yayan dengan Kang Cecep? Apakah ada kedekatan pada saat awal pertama kali bergabung ke industri film atau dari dunia silat? Apa ya, keterlibatan saya ke film ini sebetulnya ya ini sebenarnya apa ya, berkah Tuhan sih, melalui di tangan seorang Gareth Evans dengan merantau filmnya, juga Ya, Mbak Maya. ya, Terima kasih untuk Mbak mereka Maya berdua betul. karena saya rasa tanpa mereka saya nggak tahu Tuhan melalui siapa memberikan jalan buat saya. Yang Betul. jelas Buka jalan buat banyak orang ya, Kang. betul lewat Buat lewat silat juga. lewat tangan mereka lah Tuhan memberikan jalan ke saya untuk masuk ke dalam dunia yang sama sekali sebelumnya tidak pernah saya cita-citakan atau saya inginkan bahkan. Jadi asli semua ini betul-betul apa ya, sebagai sebuah anugerah buat saya,
dan ya inilah mungkin merupakan salah satu jalan hidup yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya rasa itu tidak terlepas dari keberadaan saya atau kedekatan saya selama ini dalam dunia pencaksilat, di mana apa ya ke pertemuan saya dengan Gerard Evans sendiri berawal dari sebagai koreo sebetulnya, di mana saat itu Gerard Evans ingin membuat apa ya hanya sekedar test camp waktu itu sebetulnya, dan minta tolong untuk membuatkan sebuah koreo fighting dengan durasi yang sangat-sangat pendek lah waktu itu untuk basecamp tersebut. Dan saya dengan kawan-kawan juga saat itu termasuk Iko Uwais sudah ada ngumpul, dan memang kebetulan karena dengan Iko juga saya sudah kenal jauh, saya sudah kenal dengan Iko sebelum kami bertemu di dunia entertain, apalagi dengan Kang Cecep. Kalau dengan Kang Cecep mungkin Hanif juga pernah Pak posting ada foto beberapa tahun lalu gitu kan, saat kami masih unyuk-unyuk. Jadi asli keterlibatan saya di dunia film ini merupakan anugerah Tuhan melalui tangan Gerard Evan dan Ibu Maya, juga Mbak Ane di PH Berantau Film. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan karena saya masuk ke sini juga tidak terlepas dari pencaksilat, mudah-mudahan keberadaan saya di dunia entertain ini juga bisa tetap membawa pencaksilat untuk bisa lebih maju. Luar biasa. Oke, jadi dulu sama Kang Cecep itu waktu lagi muda gimana itu? Satu perguruan apa itu? Kami beda perguruan. Kang Cecep di perguruan Panglipur, Aha. saya sendiri di perguruan Pencaksilat Tenaga Dasar Indonesia. Dan sampai saat ini kedekatan kami ya udah sama halnya dengan Iko juga, apalagi dengan Kang Cecep itu orang bahkan sering kebalik manggil saya Kang Cecep, manggil Kang Cecep juga dengan sebutan Yayan gitu. Nah itu dia. saya itu tahun berapa ya itu, tahun 89 atau 90 mungkin nih. Saya kurang tahu, saya ingat ini di Padepokan. Wah, luar biasa. Di Padepokan Pencaksilat. Tapi yang harus saya sampaikan juga bahwa sampai saat ini dari pertama saya kenal dengan Kang Cecep sampai sekarang, setiap kali ketemu saya selalu berusaha mencuri lah, dalam tanda petik mencuri, dan saya memang selalu banyak berusaha untuk tetap belajar dengan Kang Cecep. Kang Cecep luar biasa. Memang Kang Cecep luar biasa. Kang Yaya juga luar biasa. Tapi saya masih banyak belajar dari Kang Cecep, dari banyak kawan-kawan, bahkan dari murid-muridnya Kang Cecep sekalipun. Kalau misalkan saya ketemu, saya tetap belajar dengan siapapun lah. Itu jurusnya jadi orang hebat, Kang. Nah, paling tidak untuk menjadi orang hebat lah. Ya, amin, amin. Terus setelah itu berarti Kang Yayan waktu itu kan pertama kali main berarti merantau ya? Merantau itu Ah, film pertama saya dengan bersama Iko Uwais juga. Sebetulnya saat itu ada rencana Kang Cecep juga terlibat di film itu. iya, saya dengar Sempat itu. sempat ditanyakan, tapi Kang Cecep saat itu lagi ada apa Tugas ya? negara, Kalau tugas negara. kalau nggak salah lagi seminar di Prancis kalau nggak salah waktu itu. Jadi Oke, memang tidak bisa, tapi Gareth itu sudah bilang bahwa dia pingin sekali satu menggantikan hari saya bergabung ya. bergabung di film Berandal. Saya bilang saya akan ngobrol dulu dengan Kang Cecep, dan saya ngobrol dengan Kang Cecep, Kang ya mudah-mudahan satu saat bisa ya Kang bergabung. Siap Kang, siap. Kang Cecep bilang seperti itu. Nah kita di salah satu scene fighting itu memang saya dan Iko sudah membuat sebuah koreo fighting yang memang dikhususkan untuk Kang Cecep gitu kan. Hmm, Jadi banyak gerakan-gerakan yang memang uh, kami apa ya, saya dengan Iko waktu itu gerakan ini nggak khawatir gitu dilakukan, karena nanti yang pelakunya adalah Kang Cecep dengan Iko sendiri. Jadi
nggak perlu mempertimbangkan lagi tentang apa ya, tentang tingkat risiko dari sebuah teknik gitu kan. Waktu itu kan ada yang ngambil apa, karena kan main permainan jarak pendek, karambit, kemudian dengan ada rolling gitu dan guling segala macam, itu kami sangat-sangat tidak khawatir karena Gareth sudah mengatakan bahwa memang SIM itu untuk Kang Cecep. Hanya saat itu Oke. sempat ada kendala waktu apa ya, waktu mau lock untuk seluruh pemain, Kang Cecep harus berangkat kalau nggak salah ke Spanyol atau ke mana waktu itu kan. Sementara Aha, di pihak merantau harus betul-betul lock pemain dan udah harus mulai ikut latihan gitu kan. aha. Saya telepon sama Mas Toro waktu itu sebagai Produser ya. produser, Aha. yang bisa ini nggak bisa dapatkan kepastian nggak dari Kang Cecep untuk terlibat di sini. Oke siap, saya telepon Kang Cecep gitu kan. Ternyata pas saya telepon Kang Cecep malamnya itu Kang Cecep mau berangkat. Butuh Hmm, waktu kalau nggak salah sekitar 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 3 mingguan lah gitu kan. Jadi sementara kita kita waktu itu untuk masa latihan itu sangat sangat sempit. Nah, saya punya satu keyakinan bahwa khusus untuk Kang Cecep dengan mengirimkan video board yang udah kita buat itu, Kang Cecep pasti bisa gitu kan. Karena untuk Kang Cecep cukup ketemu dengan Iko 2 atau 3 kali itu sudah cukup lah gitu kan. Jadi langsung hmm. langsung di set, langsung lihat siap untuk take aja gitu kan. Nah waktu itu Kang Cecep mau berangkat, saya bilang oke, silahkan Kang Cecep berangkat. Tapi ini untuk berandal ini akan mulai tanggal sekian. Kan Kang Cecep udah Hmm. pulang. Saya cuman cuman perlu jawaban Kang Cecep ya atau tidak untuk bisa bergabung. Nah, seingat saya waktu itu Kang Cecep cuman cuman tanya, "Oke, kalau saya pulang tanggal sekian, itu berarti masih masuk Kang Yayan," dia bilang gitu. Oke, saya bilang. Nah, itu masalahnya sekarang Kang Cecep siap kan? Saya bilang untuk bisa bergabung. Kang Cecep cuma waktu itu tanya, "Tapi Kang Yayan ada di film ini?" Saya bilang, "Ada. Saya ada di sini, saya sebagai koreografer dan bersama Iko dan saya juga ikut main di sini," saya bilang. Tapi yang di ini kan adalah yang penting sekarang saya perlu jawaban iya dari Kang Cecep, saya bilang. Itu saya tidak bisa ikut latihan untuk program ini Kang Yayan. Saya bilang masalah latihan atau enggak latihan untuk koreo itu nomor sekian. Saya hanya perlu kata Kang Cecep siap iya. Dia bilang oke lah. Kalau Kang Yayan bilang Kang Yayan siap, saya siap. Dia bilang oke cukup cukup udah selesai monggo selamat. Saya bilang sampai ketemu. Saya nggak mau banyak bicara waktu itu. Udah saya langsung tutup, saya telepon Mas Toro, Mas Kang Cecep siap. Hanya saya bilang saya mohon karena Kang Cecep malam ini harus berangkat ke waktu itu ke Spanyol atau pokoknya keluar lah, berangkat keluar waktu itu Kang Cecep. Jadi untuk jadwal latihan Kang Cecep, saya bilang saya mohon izin, mungkin choreo fighting ini kalau diizinkan kita berikan ke Kang Cecep. Kang Cecep bisa dipelajari, tapi dengan catatan yang memang saya sampaikan juga ke Kang Cecep bahwa choreo itu kalau mau dipelajari dengan orang lain, jangan sampai ada yang tahu bahwa itu adalah choreo untuk film waktu itu. Jadi Hmm. anggap saja itu sebagai latihan Kang Cecep dengan muridnya gitu kan, aplikasi dari teknik-teknik gitu kan. Jadi pokoknya jangan sampai Kang Cecep ada orang yang tahu bahwa yang Kang Cecep lakukan itu adalah uh, 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 bakal koreo untuk sebuah film. Dan Kang Cecep mungkin hanya akan punya waktu 2 atau 3 kali ketemu dengan Iko, itu pun menjelang nggak lama menjelang syuting. Tapi saya percaya, saya bilang, saya percaya ke Mas Toro, saya bilang, oke ya, kalau kalau misalkan kamu kamu yakin, kamu percaya dengan Kang Cecep, kami percaya dengan kamu. Saya bilang, ya udah, lock Kang Cecep, saya bilang. Ya udah, alhamdulillah. Jadi apa yang kami persiapkan dengan saya dan Iko persiapkan, kemudian yang Gareth tetapkan saat itu, akhirnya terlaksana di dalam berandal di mana Kang Cecep bisa tampil dengan begitu hebatnya kami rasa. Ya, luar biasa itu. Berarti kalau misalnya keyakinan Kang Yayan akan Kang Cecep di berandal untuk scene, untuk karakter yang dimainkan Kang Yayan dan final fight scene yang koreografinya sudah dibuat dan salah satu koreografi film aksi terbaik menurut saya dalam perkelahian one on one. Amin, amin.
seberapa yakinnya Kang Yayan saat kemudian eh, membaca skrip dan membayangkan harus melakukan adegan drama dengan karakter yang menjadi istrinya Kang Yayan? Oh, itu sebenarnya untuk saya di berandal itu, untuk di berandal itu saya sempat sempat kaget karena begitu pertama kali saya baca skrip, saya tidak banyak muncul di berandal, hanya 4 kali. Tapi dalam Ya. 4 kali kemunculan itu harus dengan 4 karakter yang berbeda. Mm-mm. Karena saat pertama saya muncul sebagai seorang gembel. Ya, ya, Seorang awalnya gembel. ya. Karena jangankan manusia, ada manusia lewat, itu lihat posisi saya duduk itu minggir mereka. Jadi saat itu yang berani mendekat ke saya itu hanya seekor anjing kampung. Itu pun karena di depan saya ada makanan. Jadi bagaimana saya harus tampil sebagai seorang gembel saat itu kan. Ya, Kemudian saat pertemuan lainnya saya harus ketemu bagaimana sebagai seorang dari seorang gembel tiba-tiba gembel yang muncul ketemu dengan seorang bos mafia. ya. Itu dengan waktu itu Bangun yang ini kan dengan karakternya dimainkan oleh seorang aktor yang sangat hebat, seorang aktor kawakan, kita tahu seorang Om Tio. Om Tio ya. Iya, Om Tio. Wah, itu luar biasa. Kemudian berikutnya saya harus ketemu dengan seorang Marsha Timothy. Itu dia. Wow, itu itu mau ketemu pertama saat reading, asli saya gemetaran. Jadi kalau kalau di situ saya harus kayak harus terlihat sebagai seorang laki-laki yang takut dengan mantan istri. Di situ sebetulnya asli itu malu beneran, saya harus ketemu dengan seorang laki mati itu di film ketiga saya gitu kan. Di film ketiga saya itu. Iya, ketiga, betul. Jadi kalau kelihatan gemetar, asli gemetar gitu kan, bukan acting gitu kan. Nah, di situ berikutnya saya ketemu dengan bagaimana berdialog dengan seorang Arifin Putra yang menggambarkan Mhm. bagaimana ungkapan kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya, di mana kasih sayang seorang bapak terhadap anak aslinya terhalang oleh seorang mantan istri, dan mantan istrinya itu sama sekali tidak mau mengizinkan pertemuan anaknya dengan saya gitu kan. Sementara saya harus bisa bagaimana saya sebagai dalam kondisi apapun sebagai seorang ayah dari seorang anak gitu kan. Nah, kemudian harus mengungkapkan kasih sayang itu kepada orang lain gitu kan. Seseorang yang memang saya tahu gitu, Prakoso tahu dari kecil ya itu seucok gitu kan diperankan oleh Arifin Putra. Walau akhirnya saya tahu bahwa saya dikhianati oleh orang yang saya sayangi gitu kan, oleh orang yang saya anggap sebagai seorang anak. Tapi kemudian setelah itu juga saya harus bagaimana tampil sebagai seorang jagoan. Ya. Itu yang harus menghubungkan dari pertemuan pertama saya dengan seorang ketua geng mafia. Nah di situ gitu kan saya buktikan sampai akhirnya saya dihabisin oleh Kang Cecep. Jadi 4 karakter itu saya sempat apa begitu selesai baca itu saya sempat tanya ke Gareth, apakah kamu yakin, saya bilang, saya bisa memerankan karakter ini? Karena ini bukan hanya fighting, tapi ada ada empat karakter yang harus diramu jadi satu. Karena salah satu dari 4 kemunculan saya gagal itu menurut saya Prakoso itu akan nggak jadi gitu kan. Kemudian saya juga discuss dengan waktu itu asisten director gitu kan dengan dia, saya minta bantuan gimana, dan dia bilang ya ini Prakoso itu kalau sekali kemunculan lu gagal maka Prakoso gagal. Sudah minta saran dari director, kemudian minta saran juga dari
astradanya gitu kan, untuk harus seperti apa seorang Prakoso saat ketemu dengan bagaimana seorang dengan bos mafia, saat bagaimana saat dikhianati, saat tampil sebagai seorang gembel gitu kan, sampai akhirnya betul-betul utuh beda itu. Dan ya alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan, dengan bantuan banyak orang, saya bisa melakukan atau memunculkan karakter. Dan menjadi salah satu scene paling unik yang sampai hari ini saya lihat dari Kang Yayan. Semoga ke depan ada scene-scene menarik lagi Amin, seperti itu ya, Kang. amin, 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 amin. Mudah-mudahan ada karakter itu, dan buat saya setiap karakter adalah tantangan gitu, terutama yang ada unsur-unsur dramanya gitu kan. Itu sebetulnya salah satu tantangan kenapa ada pernah salah satu film waktu itu berjudul Iseng. Mhm. Berjudul Iseng, saya ditawari 3 karakter waktu itu oleh direkturnya. Salah satunya sebagai sopir. Saya waktu itu ngambil kalau kan ada pokoknya dari 3 karakter itu salah satunya sopir. Saya bilang kalau diizinkan, saya memilih sopir karakter itu. Nah, ternyata si director itu kaget. Karena dia bilang dari dia nulis skrip untuk film itu, sebenarnya dia membayangkan karakter sopir itu untuk saya. Tapi dia tidak berani katanya menawarkan atau mengajak saya bergabung untuk memerankan sopir. Akhirnya dia siapkan 3 karakter dan dia tawarkan ke saya. Tapi ya dari 3 karakter itu yang saya ambil adalah karakter sopir. Karena buat saya itu karakter itu sebuah tantangan gitu kan. Hanya Ya, saya betul. bilang waktu itu, saya kalau dipercaya saya ingin ngambil karakter sopir. Ya. Dia tanya kenapa ngambil karakter sopir. Karakter sopir itu satu, saya bilang perannya itu bisa dibilang tidak banyak. Tapi saya bilang kalau saya tidak salah dalam perannya yang tidak banyak itu, dialah nyawa dari film ini. Dialah yang jadi biang keributan dari karakter utama di film ini. Dia bilang, oh betul itu. Dan ternyata yang jadi bos saya adalah Om Tio Pakusadewo kembali gitu kan. Jadi wah, Mhm. saya ngerasa sangat-sangat nyaman gitu ketemu dengan beliau itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya suka kalau misalkan ada karakter yang menurut saya itu sebuah tantangan, tapi saya tetap akan kembalikan ke misalnya ke direkturnya, apakah yakin kalau saya bisa memerankan itu gitu kan. Karena kita harus buat saya gitu kan, satu saya juga harus tahu ekspektasi dari director tentang karakter yang dia inginkan. Nah, dari situ apakah menurut director sendiri saya kira-kira mampu nggak, bisa nggak, karena dengan segala keterbatasan yang saya miliki ini. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang hadir, yang ikut ada di IG Live ini, kalau ada pertanyaan buat Kang Yayan, silahkan ditulis. Saya akan pilih mungkin 1 atau maksimal 2 karena waktu terbatas. Tapi yang menarik tentunya ya. Jadi kalau misalnya mau coba kasih pertanyaan, pilih yang menarik, yang unik, lalu kemudian tuliskan di sini. Nanti saya pilih 1. Mudah-mudahan kalau waktu ada lebih bisa pilih lebih dari 1. Karena sekarang pertanyaannya adalah salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengar kalau kita lagi ngebahas misalnya soal Kang Yayan. Pertanyaan dari banyak teman-teman saya adalah, kenapa atau kapan lagi Kang Yayan akan kemudian tampil dengan look rambut pendek dan klimis seperti di Merantau? Karena sejak pertama kali tampil sebagai Erik, lalu kemudian ke belakang itu selalu berkumis dan rambut panjang diikat. Kapan, saya Kang? Atau saya kenapa kalau nggak belum balik tahu, lagi, Kang? saya tidak untuk jawaban itu mungkin sampai saat ini saya belum bisa jawab. Tapi bukan Kenapa berarti nggak pernah sama lagi? uh, saya sendiri nggak Nyaman tahu dengan ya, ini? karena selesai saya ingat banget selesai film Merantau, waktu Aha. itu Gareth bilang, Payan boleh nggak rambutnya tidak dipotong. Oke, jadi terus terang dari selesai film Merantau saya belum belum pernah potong pendek rambut Rambut. saya. Ah. Jadi hanya potong-potong sedikit aja gitu kan, karena ya kebetulan ini mungkin rambutnya udah sesuai dengan angka usia saya gitu.
Oke, tapi memang karakternya lebih jauh lebih ini sih Kang, lebih kelihatan karena kalau yang dulu itu kan kelihatan kayak orang baik-baik gitu. Dan memang karakternya waktu itu kan protagonis ya, Iya, betul, betul. protagonis. Jadi waktu dia Cindy Cindy Liv di Merantau itu memang salah satu scene yang juga menurut saya cukup baik. Dialog percakapan antara dua sahabat yang berseberangan, berdialog tanpa kemudian saling melihat, lalu tiba-tiba fight di dalam lift sampai kemudian pas pintu dibuka ya terjadi berondongan senapan itu saya bilang cukup bagus itu. makanya eh, setiap saat ada yang bertanya tentang karakter Erik di Hah? Merantau itu, saya cuma kasih jawaban bahwa Erik itu adalah seorang sahabat yang jahat, tapi seorang penjahat yang baik. Karena sebagai seorang sahabat, dia dia yang tega gitu kan, yang tega mengajak sahabatnya tersebut gitu kan. Ayolah gitu kan. Tapi kalau dikatakan jahat, dia juga penjahat yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan lawannya itu. Jadi buat saya karakter Erik itu adalah sahabat yang jahat dan seorang penjahat yang baik. Oke, itu sangat menarik quote-nya. Lalu kalau saya misalnya lihat dari Kang Cecep misalnya selama saya uh, berguru, berteman, bersahabat dengan Kang Cecep, coba ngelihat bikin koreografi bareng-bareng, kan banyak teman-teman kemudian yang melihat, yang bilang bahwa uh, Kang Yaya dengan Kang Cecep ini cukup sepadan kemampuan dan latar belakangnya. Nah sehingga kemudian begitu ngelihat memang main, saya melihat bahwa memang kalau tadi Kang Yayan ada bilang, ini mah Kang Cecep dia tinggal lihat koreografinya dia hafal satu dua kali lalu kemudian syuting dengan Iko mungkin hanya beberapa kali perlu coba jurusnya lalu dia yakin akan bisa. Saya tahu karena memang kemudian yang dimaksud Kang Yayan adalah Kang Cecep punya kemampuan untuk bisa memainkan itu dengan lawan main dan kemudian berkolaborasi secara chemistry bisa menemukan ritme yang tepat. Nah, itu kan juga saya baca dari misalnya Kang Yayan kalau misalnya main dengan aktor yang mungkin bukan petarung silat atau mungkin dari ilmu bela diri yang beda yang mungkin lebih keras dan patah-patah, kadang-kadang mungkin bisa terlihat kalau buat kita-kita, oh ini ada bedanya nih secara kenyamanan. Nah, pertanyaannya pertama adalah, pada saat bikin film itu, mungkin teorinya Gareth dengan teori filmmaker yang lain kan agak berbeda ya. Bahwa kadang-kadang Gareth suka di beberapa shot membuat pukulan itu benar kena misalnya di beberapa shot tertentu. Tetapi kan juga tidak semua misalnya. Nah, kalau di filmmaker lain ada yang kemudian memang bahkan kalau perlu memang tidak usah kena karena ini membuat film. Sedangkan sebagai seorang petarung dan atlet pencak silat asli, benturan dan impact itu kan sebetulnya adalah pada saat kita dapat poin atau kita mau menjatuhkan lawan memang harus kena ya. Nah, Betul, jadi betul. pertanyaannya adalah apa yang kemudian Kang Yayan lakukan uh, untuk kemudian bisa mengatasi perbedaan itu dan seberapa jauh kemudian perbedaan antara sejak menjadi atlet lalu kemudian menjadi aktor dan memerankan koreografi itu sebagai sebuah adegan laga dan bukan pertarungan benar. Karena saya pernah menangani beberapa atlet beneran yang kemudian lari ke film, susahnya luar biasa Kang. Itu disuruh nggak kena nggak bisa tuh. Kena mulu, lepas mulu. Nah, tapi kalau saya lihat nih Kang Cecep, Kang Yayan enak gitu loh masuknya. Termasuk Iko gitu, masuknya tuh enak gitu. Apa ininya Kang? Apa rahasianya? Oke, sebetulnya kalau tadi dikatakan ada perbedaan Gareth dengan director-director lain, saya rasa setiap director memiliki perbedaan gitu kan, memiliki Mhm. gaya-gaya yang berbeda. Tapi hal yang mungkin ini jarang saya sampaikan bahwa sebelum kita kita membuat choreo fighting, itu Gareth biasanya sampaikan kayak misalkan untuk kita untuk final fight ini saya sangat berharap ini yang main nanti Kang Cecep. Kalian bisa bantu nggak kira-kira Kang Cecep untuk bisa bergabung? Saya bilang insya Allah. Saya yakin waktu dari pertama saya yakin Kang Cecep Mhm. akan bisa bergabung. Jadi dari mulai kita buat choreo fighting itu saya sendiri yang jauh sebelumnya sudah mengenal Kang Cecep dengan segala karakter secara
secara kemampuan pencaksilatnya, saat saya membayangkan itu membuat choreo fighting bersama Iko itu karena kan nantinya akan dengan Iko. Ya. Biasanya yang mainkan Iko, kemudian saya sendiri menggambarkan bahwa kalau Iko ada gerakan ini biasanya kalau Kang Cecep itu sukanya begini-begini, ada teknik-teknik begini yang Kang Cecep mainkan. Kalau saya sih sukanya begini, tapi biasanya kalau Kang Cecep itu sukanya begini. Ini teknik memang agak susah, tapi yakin Kang Cecep bisa. Dan ini karakter Kang Cecep. Jadi saat kita membuat fighting itu kita sudah tahu siapa yang akan memerankannya. Dan saya sendiri sudah mengatakan ke Kang Cecep, saya berusaha membuat fightingnya dengan beberapa teknik yang insya Allah cocok dengan Kang Cecep. Tapi kalau misalkan nggak ada yang kurang cocok, Kang Cecep bisa adjust dengan teknik yang pastinya akan lebih bagus, yang enak secara Kang Cecep, tapi dari mata kamera tetap cantik gitu kan. Jadi kita udah tahu. Sama halnya seperti saat kita mau bikin fighting untuk Medog dengan Jaka. Itu Gerrit sudah bilang kemungkinan yang jadi lawan Medog nanti Pejudo. Nah, jadi kita udah ngebayangin bahwa teknik judo itu sebagian besar seperti ini. Ya, jadi kita buat teknik-teknik yang nanti untuk disilatnya seperti ini, teknik judonya kebanyakan seperti ini. Jadi begitu yang datang betul-betul seorang pejudo, seorang Joe Taslim, kita kasih lihat teknik koreonya, tapi kita tetap bahwa ini kita coba mencari teknik-teknik yang mungkin ini akan lebih bagus dilakukan oleh seorang pejudo. Dan kalau ada teknik yang memang kurang sempurna di sini, silahkan di-adjust yang enak menurut Anda sebagai seorang pejudo. Jadi di situ langsung klop. Nah, hal lain juga yang harus yang tidak bisa dipungkiri, jiwa seorang atlet, orang yang pernah katakanlah tidur makan hidup di matras, itu ya sedikit banyak dalam tanda petik kalau saya bilang tidak saja otot, tapi kadang-kadang otaknya bergeser. Saya sering seperti itu. Jadi seorang Iko Uwais kalau ketemu dengan seorang Kang Cecep, mungkin kalau misalkan siapapun yang akan bikin koreonya, ini koreonya untuk seorang Iko Uwais dengan seorang Cecep. Asal dia mengetahui karakter Iko, karakter gerakan Iko, sedikit menguasai, mengetahui karakter Kang Cecep, sedikit menguasai karakternya, bikin koreonya, kasih ke mereka, sekali ketemu saya yakin bisa jalan syuting. Itu. Nah, sekarang kembali, kalau misalkan kita menemukan sebuah masalah di mana kita harus membuat suatu choreo fighting untuk orang-orang yang misalkan belum terbiasa dengan fighting, atau bahkan belum punya basic bela diri. Nah, ini saya rasa buat saya itu satu tantangan. Ternyata membuat sebuah fighting nyaman itu bukan karena atau indah ya sebuah fighting itu bukan karena seseorang hafal koreo atau tidak hafal koreo. Tapi buat saya ada hal yang penting yang tidak kalah penting dari menyampaikan suatu koreo terhadap seorang pemain, yaitu bagaimana setiap pemain dengan lawan mainnya, dengan mitra mainnya itu bisa merasa sejajar. Harus berada kalau katakanlah kasarnya di titik nol dulu. Tidak ada batas. Tidak ada ini saya. Lu siapa? Atau siapa lu, siapa gua. Nggak ada. Tapi harus jadi kami dulu. Kalau saya selalu berusaha seperti itu. Saya ingin siapapun yang bisa bekerja sama, karena di dalam film itu menurut saya sih itu dan saya yakin kita sepakat bahwa proses sebuah film itu adalah teamwork. Jadi bagusnya sebuah film tidak saja hanya fighting atau semuanya dalam film itu adalah teamwork. Jadi bukan karena si A, si B, si C, tapi karena seluruh kru yang terlibat di situ. Jadi tidak saja dengan sesama pemain, dengan mitra-mitra kita dalam sebuah scene fighting, bahkan dengan seluruh kru saja kita harus merasa
menyatu saya rasa. Karena aura positif itu akan muncul dari apa yang kita buat, dari apa yang kita hasilkan. Nah itu juga dalam fighting. Kalau kita merasa sejajar dengan, merasa sama dengan mitra main kita percaya ke dia, dia juga percaya ke kita. Jadi kita lepas, sehingga fighting yang kita buat itu masing-masing tidak melakukan seperti halnya melakukan koreo. Semua Iya. fighting itu pasti dibuat dari sebuah koreografi gitu kan. Tapi saat di depan kamera, apalagi kamera kan sangat-sangat sensitif. Kalau kita takut, kita hanya menghafal, aduh habis gerakan ini saya harus bergerak ke sini karena dia akan ke sini. Itu nggak jadi, nggak jadi. Bagaimana kalau saya bagaimana menciptakan Mhm. kebersamaan di antara sesama pemain, apalagi yang akan ketemu dalam satu scene fighting. Itu sangat perlu buat saya. Iya. Dimana satu sama lain harus saling percaya. Betul. Betul. Nggak perlu takut kena pukul, tapi juga harus percaya bahwa dia tidak akan mukul kita, bahwa dia tidak akan melukai kita. Tapi saya juga selalu mengingatkan bahwa kalau kita main air, kecipratan itu wajar. Itu iya kan? Iya. Kalau kita main air, kecipratan itu wajar. Nah, untuk mengantisipasi kewajaran itu, untuk masing-masing tahu bahwa oh kalau saya kecipratan itu wajar. Itu harus kita bikin deket dulu gitu. Iya, dan Harus tahu dan ini bukan. kepercayaan bahwa itu bukan disengaja ya, Kang? Iya, itu yang paling penting. Makanya itu Iya. kan butuh butuh satu kedekatan, satu kepercayaan satu sama lain. Karena kalau kita udah percaya, oh kita tahu dia itu kok, kita tahu itu baik. Dengan karakternya yang kasar, dia itu berarti baik kok. Nah itu harus satu sama lain ketemu dulu di situnya, sehingga begitu ada ini, ayo lanjut. Jadi betul-betul percaya bahwa dia itu tidak ada niat untuk nyakiti kita. Iya, iya. Bahkan begitu kita kena dong, sorry gua salah belaan nih, ayo lanjut. Jadi nggak parah lo, nah, nggak seperti itu gitu. Itu kita bisa kita munculkan dari rasa saling percaya di antara sesama pemain. Oke, menarik, menarik sekali. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan nih. Eh, Pertanyaannya mungkin ada satu yang tadi menarik, Ya. dari Elana Sila itu kemudian bertanya, kalau misalnya pada saat Kang Cecep kemudian membuat sebuah koreografi fight, atau Kang Yayan kemudian membuat koreografi fight, atau siapapun sebagai action director atau martial koreografi director kemudian membuat koreografi, seperti tadi misalnya Kang Yayan bilang, oh ini lawannya Joe Taslim, dia seorang ahli atlet judo. Jadi kemudian dalam pergerakannya Kang Yayan sudah menempatkan beberapa jurus-jurus judo yang kemudian dipakai, dan itu bisa membuat Taslim kemudian langsung merasa nyaman dengan melakukan gerakan-gerakan itu. Nah, ini pertanyaan yang bagus adalah Elana Sila ini bertanya, Kang Yayan kalau mau fighting sebagai penjahat buta, teknik silat atau fighting apa yang bisa kemudian dipakai dan hasilnya bisa mencengangkan dan inovatif? Menarik juga nih Kang, kalau misalnya Kang Yayan kemudian dapat tantangan untuk membuat sebuah koreografi dan yang melakukannya salah satunya adalah karakter, entah itu penjahat kayak atau protagonis tapi kemudian buta. Kira-kira jurus atau bentukan apa yang mau dipakai sebagai dasarnya? Buat saya pastinya harus kembali dulu bagaimana sih pergerakan seorang yang buta. Oke. Okay. Satu hal yang kita tahu bahwa kadang-kadang orang buta itu lebih tajam penglihatannya daripada kita yang tidak buta. Oke. Okay. Itu hal yang sering saya lihat dari bahkan saya pernah dulu kenal dengan seorang yang maaf dia buta, tapi dia bisa metik kelapa berapa banyak dia petik dan dia ambil nggak nyari-nyari, dia berangkat dia misalkan pagi atau sore dia ngempanin ayamnya kalau ada ayam tetangga dia tahu bahkan kalau ada layar tancap dia ikut nonton
Itu pas saat saya lagi di kampung, Buta gitu bener kan. ya, bukan rabun ya? Iya, dia buta, buta. Tapi Oke. dia tidak terbatas pergerakannya. Hanya kita tetap melihat bahwa kalau kita kan dengan mata kita, gitu kan. Nah, ini kan cuman media gitu kan. Nah, Mhm. ternyata ada media lain yang akan lebih lebih bisa melihat eh, daripada apa yang kita miliki dengan ini. Hanya mungkin secara fisikly kalau kita dengar di sana ada apa, pasti kita lihat gitu kan. Kalau dia mungkin tetap apa ya? Ininya tidak bergerak secepat kita karena kita membutuhkan untuk tahu itu ini. Makanya ini harus cepat bergerak. Tapi kalau kalau yang ininya tertutup, walaupun ini mungkin nggak bergerak pun nggak apa-apa. Tapi ada apa ya? Padahal mungkin di sininya udah lebih cepat dari gerakan fisik kita kalau misalkan kita menggunakan fisik. Nah, barangkali itu dulu. Tapi buat saya sendiri kalau menciptakan itu pastinya harus banyak belajar. Harus banyak belajar dengan bagaimana apa gerakan-gerakan fisik seorang yang tidak melihat. Kemudian untuk aliran silatnya sendiri itu pasti harus dilihat, itu harus gerakan aliran dari mana gitu kan. Karena kalau kami ya sudah mendengar misalkan oh ini silat gitu kan. Saya biasanya nanya kalau boleh tahu ini silatnya spesifik atau general gitu kan. Karena kalau misalkan silat itu etnik, itu Mhm. tradisional, tapi ada kalau misalkan bicara tentang daerah Minang, maka itu udah spesifik lagi gitu kan. Betul. Jadi kalau misalkan bicara tentang budaya Minang, ya buat saya mungkin tidak akan menciptakan atau akan berusaha menciptakan teknik-tekniknya dengan teknik-teknik Minang. Kalau toh memang saya tidak menguasai banyak, saya akan ajak kawan saya yang memang banyak menguasai tentang teknik Minang. Begitupun kalau misalkan teknik-tekniknya silatnya silat Jawa Baratan, saya akan ajak kawan-kawan saya yang banyak menguasai teknik Jawa Baratan. Sehingga dari pergerakan fisik, kemudian dari teknik, dari mana silat itu berasal, bisa serasi, bisa sepadan, bisa pas lah gitu kan. Nggak misalkan ini bicara tentang budaya di Sumatera, tapi kok teknik-tekniknya karakter teknik Jawa Barat itu tidak make sense. Keontentikan itu perlu, Betul, tetapi bahwa semua pada saat kemudian melakukan sebuah koreografi datang dari latar belakang karakternya dulu ya, dan itu tadi betul, sangat menarik betul. bahwa lihat dulu apa yang kemudian menjadi uh, dasar pergerakan dari seorang tunanetra, baru kemudian penerapan jurusnya bisa diterapkan belakangan. Sangat Betul, menarik, betul. sangat Kalau menarik. Ya, nah lalu kemudian sekarang kita masuk nih, karena waktu tinggal sedikit, hanya tinggal kurang dari 15 menit. aduh, Satu yang pasti kan kemudian dari begitu banyak kebanggaan yang kemudian sudah terjadi dengan Kang Yayan, Kang uh, Cecep atau Iko kemudian merambah dunia film lewat dengan membawa silat, bahwa kemudian prestasi ke luar negeri itu juga sesuatu yang membanggakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian akan ada perbedaan terutama dari segi kualitas produksi. Di Indonesia saja syuting dengan merantau karena memang latar belakang Gareth dan kemudian apalagi berandal yang sudah dibiayai oleh Sony Pictures pada saat itu, perbedaan budget itu kan nggak bisa dipungkiri akan berperan besar dalam sebuah proses produksi ya Kang. betul, betul. Pertanyaannya kemudian sekarang adalah uh, apa kekurangan yang pasti tidak ada pada saat kemudian syuting jika membandingkan syuting produksi lokal dengan budget lokal dengan Kang Yayan syuting misalnya John Wick yang paling akhir yang mungkin itu paling besar secara bentuk produksi, apa yang tidak ada tetapi justru menjadi sesuatu yang membuat pada saat Kang Yayan pulang ke Jakarta, pulang ke Indonesia misalnya dan membuat film nasional, itu tetap akan menghadirkan ciri khas yang tidak bisa ada di film Hollywood, Kang. Kita banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh Hollywood. Ya, Dan yang pasti, kenapa yang dipanggil ke sana itu misalkan saya dengan Kang Cecep. ya. Atau Iko misalnya.
betul. Heeh. Sebenarnya Iko bisa saja. Iko lebih memungkinkan, hanya ini kembali ke masalah waktu pastinya kan. Ya, Waktunya yang memungkinkan saat itu kebetulan saya dengan Kang Cecep. Nah, oke. jadi ada hal lain yang sebetulnya itu tidak saja membanggakan saya sebagai pribadi, tapi juga membanggakan saya sebagai warga negara Indonesia. Karena keterlibatan saya di sana tidak terlepas dari unsur budaya Indonesia, yaitu pencaksilat. Hmm. Pencaksilat itu memiliki karakter yang berbeda dengan bela diri yang ada di negara-negara lain. Karena eh, kehadiran saya di sana itu betul-betul diminta untuk bisa tampil dengan karakter fighting yang kami miliki. Yang otentik ya, yang original. Betul sekali. Jadi itu yang harus kita banggakan. Dan makanya saya sampai saat ini berharap dengan adanya film Rantau, Brandal, dan film apapun yang membawa tentang budaya kita ini, saya berharap mudah-mudahan budaya kita itu semakin bisa diterima, diminati dan dicintai oleh pemilik dari budaya kita itu sendiri, oleh warga negara kita ini sendiri. Kita bisa bangga dengan budaya kita. Kita bisa menjadikan budaya kita sebagai tuan rumah di negeri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa bangga dengan sesuatu yang sebenarnya milik kita, tapi setelah apa yang kita miliki itu dikatakan hebat oleh Ya, negara lain. Karena ya, selama ini yang terjadi banyak seperti itu. Begitu orang lain sudah mengatakan atau bahkan mengakui sesuatu yang sebetulnya itu milik bangsa kita, baru orang kita ribut. Tapi sebelum orang lain mengakui, sebelum orang lain mengakui hebat tentang apa yang kita miliki, santai-santai aja. Nggak pernah dilitik, apalagi dibanggakan gitu. Tapi begitu sesuatu yang kita miliki, bangsa kita miliki, diambil oleh orang lain, baru kita ya, ribut. ya, Setelah sesuatu yang kita miliki itu dibanggakan, dikatakan hebat oleh orang lain, baru kita bilang wah gitu kan. Nah, ya, kenapa kita nggak coba lihat dulu nih, lihat dulu apa yang kita miliki, kita pelihara, kita pelajari, kita cintai, kita banggakan gitu. Saya yakin, saya yakin apa yang kita miliki, kalau kita bisa betul-betul melihatnya dengan jelas, itu akan menjadi suatu kebanggaan yang tidak saja membanggakan diri kita, tapi akan menjadi sebuah nilai di mata orang lain. Gitu. Jangan kita baru melihat setelah dinilai orang-orang lain. ya. Itu Setuju, Kang. Setuju. Makanya salah satunya di luar kekaguman saya dengan apa yang kemudian Kang Yayan dan teman-teman kemudian sudah capai dan lakukan, uh, saya sendiri sebagai seorang filmmaker yang kemudian berangkat dari genre action, itu sebetulnya pada saat masih bahkan bikin series di TV punya banyak cita-cita untuk kemudian membuat film uh, dengan latar belakang genre laga dan aliran bela dirinya adalah silat. Saya dari dulu tuh kepengen ngangkat karakter kayak Pitung, aktor-aktor atau karakter-karakter tokoh legenda silat kita gitu. Tapi setiap kali mau kemudian mencoba bergerak dan mencari dana, itu sulitnya luar biasa. Bahkan sampai di film pertama saya, makanya saya ketemu dengan seorang berkebangsaan Inggris yang kemudian bisa silat. Di luar latar belakang dia kemudian ternyata punya masalah atau ada hal-hal yang kemudian tidak terlalu baik yang kemudian saya baru tahu belakangan. Tetapi ketertarikan itu justru datang karena memang ini sampai orang luar loh kemudian yang menghargai silat. Karena saya kalau seumur hidup belajar bela diri hanya belajar silat 2 tahun waktu lagi SD. Selebihnya ya saya paling nonton Jackie Chan dan yang lain-lainnya. Nah, jadi apa yang teman-teman dan sudah akan capai bersama teman-teman itu pertama adalah yang membuat saya respect dan kemudian memang punya keinginan untuk kemudian kenal lebih dekat. Lalu kemudian saya punya kesempatan untuk ketemu Kang Cecep, berkolaborasi cukup lama di beberapa tahun terakhir dan punya keakraban yang luar biasa bahwa Akang-akang ternyata tuh sangat bersahaja, sangat humble dan itu merupakan nilai yang menurut saya buat saya pribadi ya melihat orang yang kemudian sudah mendunia bahkan ke Hollywood bisa
rendah hati dan sebersahaja Akang, itu nilai plus banget. Nah, eh, jadi kemudian eh, memang hal ini yang membuat kita beberapa kali coba untuk kemudian melakukan sesuatu bekerja sama sampai hari ini ternyata belum kesampaian. Tapi kan Insya Allah, insya mudah-mudahan Allah, kita insya Allah. kemarin baru ngobrol, kita mau mencoba untuk membuat sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi langkah pembuka Amin, buat amin, amin, kita amin. kemudian untuk bekerja sama dengan lebih baik. Tapi kita mau nyoba dari sebuah proyek kecil untuk YouTube gitu. Mau cuman buat YouTube channel. Uh, kita kepengen bikin sesuatu yang simple tetapi punya kedekatan dengan kita, punya kedekatan dengan Kang Yayan dan Kang Cecep, dengan silat, dan mudah-mudahan lagi-lagi bisa memberi warna baru bagi sebuah tontonan silat yang kemudian sudah mendunia, dan mudah-mudahan akan memberikan variasi sehingga orang memang melihat silat itu sebetulnya punya begitu banyak kekayaan, karena di Indonesia aja silat itu berbagai macam ini kan ya, datang alirannya, Betul, beda betul daerah, sekali. beda aliran, beda guru, kemudian beda cara belajar. Betul sekali. Bahkan saya dengar ada yang kalau kemudian mau sampai ujian tahap keberapa, kalau yang masih eh, di pedesaan banget itu disuruh berendam dulu di air kembang, itu benar katanya. Masih masih ada di beberapa Masih ada aliran. ya? Ya, betul. Tapi saya rasa hal-hal seperti itu untuk saat ini bisa kita lihat dari hal yang psikologis gitu. Jangan dilihatnya dari hal yang mistik Oh gitu ya, kan. itu bukan mistik, betul, betul. Bukan mistik. Betul ya. Kalau sekarang kalau misalkan dulu dulu kalau misalkan orang pada tahapan tertentu untuk mencapai tahapan tertentu itu ujiannya misalkan harus dikubur sampai sebatas leher gitu kan. Ya. Kalau dulu kan mungkin wah itu sakti dilihat dari sudut pandang mistis gitu ya. Tapi kalau Nah, kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, ternyata semakin banyak badan kita kontak dengan sumber magnet, aha, maka badan kita akan semakin sehat. Itu betul. kita tahu bahwa bumi itu sumber magnet kan. Dan Ya. di dalam diri kita itu ada ion positif dan ion negatif. Cuman kalau kita mau balik dulu ke diri kita berapa kali sih dalam seminggu atau bahkan dalam sebulan badan kita kontak dengan sumber bumi, dengan tanah. Saya rasa belum tentu sebulan sekali kaki kita menginjak tanah. Iya kan? Iya Kita benar. kita masuk rumah di dalam rumah yang udah beton, bahkan di lantai sekian masih tetap pakai sendal, pakai sepatu. Sementara kita makan semakin yang enak-enak saja gitu kan. Betul. Makanya semakin mudah penyakit kita masuk. Tapi kalau kita sadar bahwa paling tidak bagaimana sih menjaga keseimbangan ion tubuh kita itu? Apakah hanya dengan minuman yang katanya bisa menstabilkan ion? Sementara kita sendiri menjauh sama sekali tidak pernah kontak dengan sumber magnet gitu kan. Nah, Betul, kalau betul. kita melihatnya dari situ, kalau badan kita, bayangin badan kita menyentuh tanah aja, telapak kaki itu udah cukup sehat. Apalagi kalau misalkan pada saat tertentu, pada waktu tertentu, kita coba mendekatkan badan kita dengan tubuh kita dengan sumber magnet, dengan bumi, dikubur sampai leher. Kita menikmati energi bumi kita gitu. Itu jangan kita berpikir mistis ya. Habis Ya. itu coba kita bangun. Kita tahu bahwa ada di salah satu daerah di kalau nggak salah di Jawa Timur di mana yang tempat tidurnya itu dari pasir. Ya. Mereka rata-rata sehat, nggak pernah sakit. Iya. Nah itu jadi segala sesuatu yang orang tua dulu sering terapkan ke kita, yang selama ini mungkin kita lihat dari sudut pandang mistis, ternyata begitu kita lihat, kita bergeser melihatnya dari sudut pandang yang lain, oh ternyata benar gitu. Dan Hanya itu bukan mistis sama masalah sekali ya. betul mereka orang tua kita Ya. itu tidak punya legal edukasi aja gitu kan. Iya. Tapi satu hal yang kita kadang tidak tahu bahwa orang tua kita itu adalah manusia-manusia yang sangat dekat dengan alam. Karena makanya nggak salah dulu zaman orang tua kita, karena mereka dekat dengan alam, mereka akan tahu kapan waktunya tanam padi, kapan waktunya tanam singkong.
Mereka tahu, karena mereka dengan dekat dengan alam. Tapi Betul. sekarang dengan alat yang sangat-sangat canggih aja, kadang gagal. Iya benar. Kadang menurut alat yang katanya canggih, oh ini akan begini, kejadiannya enggak. Banyak banyak yang gagal. Nah itu ternyata kalau kita mau tahu tentang alam, mungkin kita harus ya sama lah. Kita ingin tahu tentang si A, ya kita coba dekat dengan si A. Nah kita ingin tahu dengan alam, kita dengan bumi aja jarang kita kontak. Jadi, Oke, jadi that's why makanya pembicaraan jadi sangat menarik. Tapi sayang waktunya benar-benar udah habis. Mudah-mudahan kita bisa ketemuan lagi, Kang. amin, amin, Eh, amin, amin. buat Boleh. teman-teman yang dari tadi nanya proyeknya apa, itu masih baru direncanakan. Seperti kata Kang Cecep, karena memang baru sepotong rencananya, kami Ya. pun masih menunggu sepotong lagi. Tapi ini ada satu oleh-oleh sebelum pisah buat teman-teman. Nah, ini adalah karakter yang kami buat Kang Cecep sama Kang Yayan di Kampung Kubur. Mudah-mudahan Kampung Kubur bisa segera terwujud Wow. karena produksinya itu sebetulnya sudah mendapat rekan produser dari Korea, di Korea Amin. Selatan dengan Bapak Choi Yun dari Busan Film Committee. Kita udah pernah ngobrol, sudah ke sana bahkan sudah punya perjanjian kerjasama. Tapi memang proses dan apalagi dengan kondisi pandemi sekarang semuanya seperti memang harus dimulai dari awal ya. Tapi kita nggak patah semangat dan yakin bahwa niat baikan mudah-mudahan akan terjadi. So, Bismillah gitu. amin, amin. Dan terima kasih buat semua yang udah bergabung. Ada fansnya Kang Yayan, Kang Cecep nih dari Malaysia, dari Jerman, dari mana lagi ini? Oh, salam buat Eh, kawan-kawan dari dari Malaysia Toronto, terutama. Selamat iya. juga buat sahabat saya Adriante Hairul Azrin yang filmnya Ah, baru dalam 2 hari ini baru rilis di Netflix hmm, dengan tajuk Pasal Kau. pasal Jadi kau. ya kawan-kawan juga yang mau tahu bagaimana dan apa karakter saya di Pasal Kau, silahkan tonton di Netflix. Udah mulai tayang dari kemarin. Siap. Oke, terima kasih berarti buat semua yang sudah bergabung. Kang Yayan sekali lagi terima kasih. Kang Cecep Hatur terima nuhun, kasih hatur sudah nuhun, ikut salam Kang eh, Cecep dan sahabat semua juga. sudah ikut adaan di sini dan kalau Jonathan karena memang masih sibuk syuting di Gunung Kidul. Nah, syuting film apa? Silakan dicari yang syuting di Gunung Kidul apa. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Buat Kang Yayan sukses selalu, Amin, sehat sukses selalu. buat kita semua. Dan sukses dalam berkarya selalu buat Kang Yayan, Amin, juga buat amin. Hanif. Kang Cecep selalu Kang, sukses juga dan buat Sehat-sehat juga keluarga kita semua semua. sehat. Buat teman-teman semua jangan lupa pakai masker, cuci tangan kalau nggak ada air dengan sabun ya cuci tangan pakai minimal disinfektan dan memang jaga jarak ya agar semua masalah pandemi ini cepat selesai dan kita bisa segera kembali berkarya seperti biasa dan bisa segera Amin, balik ke bioskop. amin, amin, Kangen ke amin. bioskop. Kangen banget nonton bioskop kita ya. Ya, Oke, kangen syuting bareng, kangen kerja bareng, Kang Cecep, Kang Yayan, siap. mudah-mudahan kita segera bertemu di Garut setelah ini. Amin, 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 Terima amin. kasih, selamat Terima sore. kasih. Selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kang Yayan. Terima kasih, hatur nuhun, sangat. Sami-sami.